Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, tentunya di The Lawyer Channel YouTube Reutami dan Benua. Oke gengs, seperti janji saya di video sebelumnya, saya katakan bahwa saya akan melakukan update untuk sejumlah perkara yang saat ini sedang saya tangani, di mana terkait dengan isu trading ya, di dalam seputar dunia trading atau robot trading, atau seputar investasi bodong, atau kejahatan-kejahatan keuangan yang lainnya, begitu ya. Gue akan melakukan sejumlah update kepada teman-teman agar teman-teman itu paham bahwa kami saat ini sedang melakukan silent move, begitu, pergerakan yang diam-diam saja, begitu, tetapi kita akan menunjukkan hasil yang signifikan kepada teman-teman, begitu. Banyak orang yang mungkin bertanya-tanya, begitu, Bang, lalu bagaimana tindakan abang terhadap robot A, terhadap robot B, terhadap robot C? Bang, kenapa abang sekarang sudah jarang buat video? Kenapa bang? Apakah abang berkolaborasi dengan salah satu robot trading dan sebagainya? Saya ingin jawab bahwa saya tidak level untuk melakukan kolaborasi atau koordinasi dengan robot trading manapun, ya, dengan entitas trading manapun, begitu, karena saya ngurusin pekerjaan, ngurusin klien-klien saya yang di luar daripada permasalahan trading saja, kepala saya sudah mau pusing tuh ya, sudah mau pecah tuh. Jadi nggak punya waktu saya untuk berkolaborasi dengan sejumlah entitas yang dapat dikatakan sebagai apalagi yang terindikasi merugikan masyarakat, begitu, yang diduga telah merugikan banyak orang sampai katanya bukan cuman uang 1 miliar 2 miliar, tetapi katanya puluhan triliun, begitu. Lalu kalau saya berkoordinasi dengan mereka atau melakukan kolaborasi dengan mereka, itu sama dengan stupid, gitu ya. Itu sama dengan saya tuh bodoh, gitu. Sama dengan saya tuh ya bukan cuma bodoh, malah saya tuh berarti orang yang sangat tega sekali, begitu ya. Sementara begitu banyak orang yang sudah dirugikan, gitu, lalu saya bisa ujuk-ujuk datang untuk melakukan kolaborasi dengan salah satu robot trading, yaitu sama dengan stupid, gitu. Oke, saya ingin sedikit sampaikan mengenai, dalam kesempatan ini ya, saya ingin sampaikan mengenai bagaimana penanganan saya terhadap paguyuban para korban Net 89, para member Net 89, begitu ya. Yang mana saya pernah membuat sebuah paguyuban ya, di mana paguyuban tersebut kita lebih mengedepankan bagaimana caranya kita melakukan sebuah upaya hukum untuk mendapatkan pengembalian dari uang Anda yang sudah masuk di Net 89, di entitas Net 89, atau yang sering dikenal sebagai PT SMI atau Simbiotik Multi Talenta Indonesia, gitu ya. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan, beberapa waktu yang lalu saya sempat mengirimkan somasi, saya sempat mengirimkan sebuah surat, begitu, sebuah surat ke entitas tersebut, ke SMI, begitu. Setelah saya kirimkan surat, akhirnya dari pihak PT SMI telah melakukan memberikan jawaban. Saya dihubungi oleh salah satu kuasa hukum daripada SMI itu sendiri ya, yang bernama Joni ya. Saya telah dihubungi dan kita berkomunikasi dengan baik, karena kami sesama advokat, kami sebagai orang yang berprofesi sebagai advokat, kita harus saling menghargai. Kita berkomunikasi dengan baik melalui telepon, begitu ya. Dari pembicaraan yang dituangkan oleh advokat tersebut ya, dari hal-hal yang disampaikan oleh advokat tersebut, saya menangkap sejumlah hal yang beliau sampaikan, begitu ya. Jadi dari kuasa hukum PT SMI tersebut mengatakan begini, bahwa yang pertama, mereka sangat beritikat baik untuk melakukan WD atau pengembalian khusus terhadap member-member yang bergabung di paguyuban kami. Itu ada kalimat yang seperti itu yang disampaikan oleh kuasa hukum yang sempat menelpon saya. Dia sampaikan bahwa secara tegas dia ingin katakan bahwa dia ingin menyelesaikan dengan paguyuban kami, begitu. Paguyuban mendesak Net 89 untuk melakukan WD segera tuh. Jadi
Dia ingin menyelesaikan dengan skema-skema yang akan dibicarakan, bukan skema yang ditetapkan oleh PT SMI. Digarisbawahi ya, bahwa dengan skema yang akan kita bicarakan bersama melalui proses mediasi antara kami sebagai para legal atau kuasa hukum yang menerima kuasa, yang telah mendapatkan kuasa dari sejumlah orang yang diduga sebagai korban daripada PT SMI itu sendiri gitu, atau Net 89. Sehingga nanti skema tersebut akan kita tuangkan di atas meja begitu ya. Bagaimana dengan permintaan kita, lalu bagaimana penawaran daripada kuasa hukum mereka dari entitas tersebut, kita akan bicarakan di atas meja tersebut untuk mengarahkan ke penyelesaian begitu. Nah, saya sempat mengucapkan satu kalimat ya kepada kuasa hukum dari PT SMI yang telah menghubungi saya begitu ya. Dia mengatakan begini, bahwa dia mengundang saya, lalu tim saya, dia mengundang juga sejumlah perwakilan daripada paguyuban untuk melakukan pertemuan khusus begitu. Lalu di mana pertemuan tersebut akan kita lakukan mediasi. Kita akan melakukan musyawarah di sana untuk mencapai mufakat. Lalu saya sampaikan bahwa saya ingin pertemuan tersebut menjadi pertemuan yang pertama dan menjadi pertemuan yang terakhir begitu. Saya ingin pertemuan tersebut menjadi pertemuan yang pertama dan pertemuan yang terakhir. Sehingga dari hasil pertemuan tersebut saya berharap agar kita secara bersama-sama mendapatkan titik temu atau mencapai mufakat, sehingga para member bisa mendapatkan haknya kembali. Meskipun nanti skemanya akan kita bicarakan seperti apanya, maka saya minta ini adalah menjadi pertemuan terakhir, sehingga ada titik temu dan ada keputusan yang mutlak dan bisa menjadi parameter bagi para member yang telah bergabung di dalam paguyuban yang kami buat begitu. Nah, bila mana saya menyampaikan kepada kuasa hukum daripada PT SMI yang telah menghubungi saya, bila mana pertemuan tersebut tidak mencapai mufakat, maka kami akan melakukan sejumlah upaya hukum yang mungkin nantinya kami yakini akan mengembalikan hak-hak member itu juga begitu. Jadi tanpa pun harus melakukan mediasi, kami punya strategi lain untuk dapat mengembalikan hak-hak daripada para member yang bergabung di paguyuban kami begitu. Jadi saya sudah tekankan seperti itu secara tegas, saya sampaikan, dan alhamdulillah dari pihak kuasa hukum mereka sampaikan bahwa dia menampung semua permintaan saya dan akan disampaikan, lalu akan diaturkan jadwal untuk melakukan pertemuan tersebut begitu. Sehingga menurut saya ini akan menjadi angin segar, ini akan menjadi sebuah harapan baru bagi para member-member di luaran sana yang merupakan korban daripada Net 89, member Net 89 ya, yang selama ini menunggu-nunggu, berharap yang tak pasti WD-nya itu jelas apa tidak begitu. Anda mungkin setelah mendengar atau menonton video tersebut, Anda akan berpikir bahwa ini adalah salah satu jalan. Nah, lalu bagaimana caranya jika Anda ingin bergabung begitu ya? Nanti di dalam deskripsi saya akan menuangkan sebuah link grup Telegram. Anda bisa bergabung di link grup Telegram tersebut. Lalu Anda bisa menanyakan kepada admin di sana yang bernama dengan Darren Setiawan. Itu adalah tim hukum dari Pablo Benua & Co begitu ya, dari Pablo Benua & Co Law Firm. Jadi Anda bisa komunikasi nanti dengan dia. Nanti Anda bisa mengisi sejumlah formulir ya. Anda bisa mengisi sejumlah formulir dan Anda akan mendapatkan progres atau update bagaimana cara pengembalian apa yang telah menjadi hak Anda begitu ya. Jadi Anda jangan khawatir. Anda jangan pernah khawatir. Kita akan berjuang terus. Kita akan pastikan uang yang pernah Anda keluarkan itu dapat kembali ke kantong Anda. Seperti sebelumnya mungkin saya pernah jelaskan begitu. Pada saat saya sebagai orang yang melaporkan DNA Pro pertama kali begitu ya. Sebagai orang yang melaporkan DNA Pro pertama kali, sebagai lawyer yang melaporkan ya DNA Pro pertama kali, saya sebenarnya bukan menyesal, tetapi lebih ke saya kenapa kemarin itu harus saya laporkan gitu.
Saya jadi banyak belajar dari kasus robot trading DNA Pro begitu. Karena terlihat bahwa saat ini yang pernah saya sampaikan di rilisan yang dilakukan oleh Bareskrim terkait dengan DNA Pro, aset atau uang yang disita gitu ya, harta yang disita dari entitas DNA Pro itu kurang lebih cuma 300-an miliar begitu. Sementara korban yang melaporkan atau mengadu ke Bareskrim itu mencapai 500-an miliar. Sementara yang tidak mengadu bisa kita duga mencapai puluhan triliun di luaran sana. Lalu bagaimana uang 300-an miliar tersebut dapat dikembalikan kepada uang yang 500 miliar atau bahkan yang puluhan triliun di luaran sana begitu. Sehingga saya lebih mengedepankan kalau itu saya lakukan begitu ya. Kalau saya melakukan hal yang serupa terhadap entitas Net89 dengan apa yang saya lakukan terhadap DNA Pro, maka saya kembali lagi tidak lebih mementingkan ego daripada memikirkan bagaimana nasib uang para member-member yang telah merasa dirugikan. Sehingga saya mencoba dengan kali ini dengan cara bagaimana supaya member-member bisa mendapatkan haknya kembali. Member-member bisa mendapatkan uang yang pernah dia setor kembali. Gitu. Itu yang saya lebih kedepankan, itu yang saya fokuskan. Sehingga ayo kepada para member DNA Pro di luaran sana yang merasa dirugikan gitu ya, bukan DNA Pro, sorry, yang merasa dirugikan oleh entitas Net89 di luaran sana ya, Anda bisa langsung ke deskripsi, Anda cek di sana ada link, yang mana link tersebut adalah grup Telegram, di mana grup tersebut menampung sejumlah korban daripada Net89. Anda bisa langsung masuk, nanti Anda akan berhubungan dengan yang namanya Darren Setiawan, Anda bisa chat langsung private message ya kepada Darren Setiawan. Bagaimana mekanismenya? Anda bisa langsung hubungi dia, maka akan kita berikan mekanisme-mekanisme yang terbaik kepada Anda untuk mendapatkan hak Anda kembali begitu. Jadi Anda jangan pernah khawatir. Kalau saya sudah bertindak jelas sampai ke titiknya itu, ya. Sampai ke titiknya. Kita lihat saja gitu ya. Kita lihat saja. Saya hari ini sangat bahagia sekali karena mendapatkan jawaban atau angin segar dari kuasa hukum yang diutus oleh Net89 untuk berkomunikasi dengan saya, sehingga saya kira ya ini akan menjadi angin segar bagi Anda semuanya. Ini akan menjadi sebuah tolak ukur bagi para member-member Net89 di luaran sana yang saat ini merasa dirugikan begitu ya. Saya melihat juga banyak sekali sekarang ini paguyuban-paguyuban di luaran sana yang dibuat ya, kembali ya. Saya bukannya mau gimana-gimana begitu. Untuk apa kita berpaguyuban-paguyuban? Untuk apa kita beramai-ramai membuat paguyuban kalau tidak ada titik ujungnya begitu? Kalau tidak ada endingnya begitu. Itu kan poinnya gitu. Jadi sudah, Anda jangan terlalu berpikir ke sana. Sekarang saya sudah siapkan wadahnya. Anda datang ya, Anda datang langsung gabung di grup tersebut. Anda nanti langsung komunikasi di sana. Kita akan kawal uang Anda agar bisa kembali masuk ke kantong Anda atau kembali ke rekening Anda. Oke, itu aja dari gua. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like dan di-komen, dan jangan lupa juga untuk di-share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua. Ciao.